Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Duha dari kelas SPS 6, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Negara Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika menguasai bagian administrasi kredit atau pembiayaan dalam kerjasama dengan marketing, mengamankan berkas dan fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Oke, langsung saja saya ke inti materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan apa yang harus dilakukan oleh bagian administrasi kredit dan pembiayaan. Pertama, pengertian kredit dulu. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha yang meminjam uang untuk membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan dikenakan bunga. Selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah dukungan pendamping. Mekanisme umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pemberi pendanaan, pihak penyedia barang atau aset atau jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang atau jasa aset tersebut. Adapun tujuan kredit, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, mengemukakan bahwa terdapat tujuan dari penyaluran kredit, antara lain: yang pertama adalah memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. Yang kedua adalah memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan operasional bank. Yang keempat adalah memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. Yang kelima, memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang keenam, menambah modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita langsung ke tugas administrasi kredit atau pembiayaan. Yang pertama adalah data atau informasi bagi manajemen. Yang kedua adalah alat komunikasi antara debitur dengan bank. Yang ketiga adalah sebagai instrumen pengawas kredit. Yang keempat adalah sebagai alat bukti bila terjadi sengketa. Yang kelima adalah sebagai data untuk laporan perkara. Dalam melakukan tugasnya sebagai administrasi atau pembiayaan, juga adanya pengawasan yang harus dilakukan. Seperti pengawasan kredit menjadi sangat penting, sebab kredit merupakan kekayaan bank yang berisiko tinggi karena dikuasai oleh pihak di luar bank. Pengawasan kredit dalam arti luas, yang pertama adalah stretching control atau pengawasan sebelum kredit diberikan. Adapun yang mempengaruhinya adalah tingkat kelayakan sektor usaha dan juga arah usaha bank. Selanjutnya adalah post control atau pengawasan pada waktu saat berjalan. Adapun inti dari post control adalah kelengkapan dokumen, akurasi, analisis, dan perjanjian atau peningkatan jaminan. Yang ketiga adalah feedback control atau pengawasan setelah kredit diberikan, meliputi pengawasan administrasi, analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi administrasi kredit atau pembiayaan. Menurut Juklak Support, fungsi administrasi mencakup: yang pertama adalah mempersiapkan proses pencairan pembiayaan. Yang kedua adalah mempersiapkan proses pelepasan jaminan. Yang ketiga adalah melakukan penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi. Yang keempat adalah membuat laporan SID atau eksternal laporan jatuh tempo pembiayaan, TBO, jatuh tempo asuransi dan jaminan, serta laporan realisasi pencarian, laporan back to back, laporan FPN, laporan monitoring, KJPP, laporan BMPK, dan hasil rekap komite. Selanjutnya adalah membuat surat keterangan lunas atau perpanjangan STNK atas BPKB yang dijaminkan dan melayani permintaan BI checking. Dan terakhir adalah mengupdate FPN, kolektibilitas, dan laporan kepada divisi terkait. Selanjutnya adalah yang tidak boleh dilakukan oleh bagian administrasi kredit atau pembiayaan. Yang pertama adalah data penjualan. Jangan memanipulasi data-data yang sudah masuk atau yang akan dimasukkan. Menginput data-data sesuai dengan penjualan atau penerimaan sehari-hari.
Yang kedua ada laporan. Harus membuat jelas informasi, merekap tagihan, merekap tekstur customer dan harus membuat jelas laporan seperti informasi penjualan barang, konsinyasi dan lain-lain. Yang ketiga ada administrasi pengarsipan. Harus menaruh berkas data penjualan yang telah serta diolah dengan rapi dan sistematis. Merekap ATK serta kebutuhan yang lainnya harus diterangkan dengan keterangan yang jelas dan sumber yang pasti. Yang keempat ada filing atau rekap data. Tugas dari seorang staf ini tentu menjadi tugas yang sangat penting karena data yang di-filing meliputi surat domisili, surat bukti transaksi yang sudah diusahakan oleh perusahaan, surat-surat berharga aset perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tugas staf administrasi gudang yang jarang berkaitan dengan dunia kantor dan lebih terfokus pada lapangan. Yang kelima adalah menjawab telepon masuk. Menjawab telepon masuk harus sopan dan santun. Harus ada tata krama yang baik dan tidak terbawa emosi apabila nasabah atau pelanggan yang komplain akan masalah yang terjadi. Selanjutnya ada pembuatan surat. Pembuatan surat menyurat yang dilakukan oleh staf haruslah lebih baik dan tidak menunggu atau disuruh untuk dilakukan. Haruslah mempunyai inisiatif sendiri dengan baik supaya tidak terlalu banyak membuang-buang hal yang tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah data pemesanan barang. Data pemesanan barang haruslah tepat dan sesuai dengan lapangan yang harus dibenarkan, dan datanya harus tepat dan baik, tidak boleh dibuat dan tidak boleh diubah-ubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.